wabarakatuh. Selamat datang di podcast Strategi Manajemen bersama saya Mega Lestari selaku moderator di podcast kali ini. Nah, di sini saya ditemani oleh 3 mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Nah, di podcast kali ini saya akan membahas tentang menetapkan teknik perumusan strategi dan prioritas strategi. Nah, di mana ketiga mahasiswa ini akan saya tanya satu persatu, dimulai dari Saudari Mitrayanti nih. Oke, Saudari Mitrayanti, kira-kira bagaimana sih organisasi itu menganalisis kekuatan maupun menganalisis kelemahan mereka dalam proses perumusan strategi itu sendiri? Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari moderator bahwasanya bagaimana organisasi menganalisis kekuatan dan kelemahan dalam proses perumusan strategi. Nah, di sini organisasi sering menggunakan analisis SWOT di mana untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka dalam proses perumusan strategi. Tentu ini melibatkan identifikasi faktor-faktor internal atau kekuatan dan kelemahan, serta mengandung juga faktor eksternal atau peluang dan ancaman yang mempengaruhi kinerja dan posisi pasar organisasi dari itu sendiri. Di sini mereka dapat mengembangkan strategi yang memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi atau mengurangi kelemahan yang teridentifikasi dari proses perumusan strategi itu sendiri. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, jadi yang bisa saya tangkap dari jawabannya, jadi organisasi itu dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan memerlukan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan traits. Oke, terus pertanyaan selanjutnya untuk Saudari Saputri. Nah, kira-kira terkait menetapkan teknik perumusan strategi dan prioritas strategi, bagaimana cara mengukur keberhasilan dari penetapan teknik perumusan strategi dan prioritas strategi dalam mencapai tujuan suatu instansi pendidikan? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Di sini terkait menetapkan teknik perumusan strategi dan prioritas strategi. Kemudian bagaimana cara mengukur keberhasilan dari penerapan teknik perumusan strategi dan prioritas strategi dalam mencapai tujuan suatu instansi pendidikan. Di sini untuk mengukur hak tersebut kita bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama, pencapaian tujuan strategis, di mana kita bisa melihat sejauh mana instansi pendidikan berhasil mencapai tujuan strategis yang ditetapkan. Kemudian yang kedua ada evaluasi kerja, yang di mana kita bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja instansi pendidikan secara keseluruhan nantinya. Kemudian ada yang ketiga, pengukuran kuantitatif, di mana melalui metode ini kita dapat mengumpulkan data kuantitatif untuk membandingkan kinerja instansi pendidikan sebelum dan sesudah penerapan strategi. Kemudian ada pengukuran kualitatif, di mana kita bisa melakukan penilaian terhadap aspek kualitatif dari penerapan strategi itu sendiri. Kemudian ada feedback dari stakeholder, di mana kita bisa mengumpulkan umpan balik dari berbagai pihak yang terkait dalam proses pendidikan. Nah, dengan metode yang saya sudah jelaskan tadi, kita dapat mengukur keberhasilan dari penerapan teknik perumusan strategi dan prioritas dalam mencapai tujuan instansi pendidikan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada penanya.
Oke, jadi untuk mengukur hal tersebut kita bisa menggunakan beberapa metode ya. Jadi seperti pencapaian tujuan strategis, evaluasi kerja, pengukuran kuantitatif, pengukuran kualitatif, dan feedback dari stakeholder. Oke, selanjutnya kepada Saudari Winda. Nah, kira-kira bisakah saudari ini memberikan contoh dari penetapan prioritas strategi melalui matriks QSPM? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi beberapa contoh menetapkan prioritas strategi melalui matriks quiz SPM. Yang pertama itu identifikasi alternatif strategi. Misalnya, sebuah perusahaan ingin memperluas ke pasar internasional, meningkatkan inovasi produk dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, evaluasi faktor internal dan eksternal, yaitu mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau SWOT perusahaan. Misalnya, kekuatan perusahaan dapat termasuk merek yang kuat sedangkan ancamannya adalah persaingan yang ketat. Yang ketiga, penilaian faktor kunci sukses, yaitu tentukan faktor-faktor kunci yang akan menjadi penentu keberhasilan strategi. Contohnya bisa meliputi peningkatan kualitas produk, keunggulan operasional atau penetrasi pasar yang efektif. Kemudian memberikan bobot untuk setiap faktor, yaitu setiap faktor kunci sukses berdasarkan tingkat kepentingannya dalam mencapai tujuan strategi. Kemudian menilai alternatif strategi, yaitu beri peringkat setiap strategi berdasarkan seberapa efektif mereka dalam mengatasi faktor kunci sukses yang ditetapkan. Kemudian ada hitung total skor, yaitu menghitung total skor untuk setiap alternatif strategi dengan mengalihkan bobot faktor kunci sukses dengan peringkat strategi untuk setiap faktor. Yang terakhir, prioritaskan alternatif, yaitu prioritaskan alternatif strategi berdasarkan total skor tertinggi dari matriks QSPM. Strategi dengan skor tertinggi adalah yang paling diutamakan. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada Saudari Mega Lestari. Oke, jadi dalam menetapkan prioritas strategi melalui matriks QSPM ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, identifikasi alternatif strategi, terus evaluasi faktor internal maupun faktor eksternal itu, kemudian penilaian faktor kunci sukses atau biasa disingkat dengan KSF. Selanjutnya, memberikan bobot untuk setiap faktor, terus menilai alternatif strategi. Lalu hitung total skornya secara keseluruhan, lalu prioritaskan alternatifnya. Nah, saya rasa untuk pertanyaannya sudah cukup ya, dimana tadi sudah dijawab masing-masing. Oke, terima kasih untuk semua yang telah bergabung dengan kami dalam rangkaian podcast Strategi Manajemen. Saya Mega Lestari, Saya Mitra Yanti. Dan saya Saputri. Dan saya Winda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.